Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Putri Rejeki Syafriuddin, Irmawati, Amelia Regita Cahyani, Raiza Zumiratin, Debi Ramadhani, Ainun Mardiyah, dan Nurul Anissa. Dengan materi pertama, saya persilakan untuk Irmawati membaca materinya. Arti penting promosi penjualan. Istilah promosi jualan atau sales promotion telah diterima secara luas sebagai sebutan untuk kegiatan-kegiatan promosi yang bersifat khusus, biasanya berjangka pendek. Kegiatan-kegiatan semacam ini dahulu dinamakan merchandising dan istilah lama ini masih digunakan oleh beberapa pihak. Di samping itu, promosi penjualan ini masih mempunyai dua nama lain yang juga lazim, yakni periklanan lapangan dan periklanan taksis. Alasan-alasan berkembangnya promosi penjualan. Yang pertama yaitu hasrat memasang iklan yang sering dirisaukan oleh mahalnya media iklan, yang meningkat jauh lebih pesat daripada laju inflasi untuk menemukan bentuk-bentuk promosi yang lebih hemat biaya. Yang kedua, berkembangnya jaringan-jaringan supermarket raksasa dan toko-toko besar di daerah luar kota dan daerah pinggiran, serta perlunya promosi-promosi yang agresif dan bersaing di tingkat pedagang pengecer. Yang ketiga, kebiasaan supermarket. Hypermarket dan usaha-usaha pedagang eceran berskala besar untuk melakukan promosi di depan toko guna menarik minat para pembeli. Dan yang terakhir, meningkatnya kebutuhan untuk mendongkrak penjualan, baik untuk meraih cash flow yang memuaskan para pengecer maupun untuk menyerap output produksi pabrik yang bervolume tinggi. Dalam pelaksanaan suatu promosi penjualan, pihak perusahaan dan para pedagang pengecer dituntut untuk saling bantu membuat sehingga hubungan kerja di antara keduanya cenderung menjadi lebih akrab. Di dalam promosi penjualan biasanya terdapat unsur permainan dan hiburan yang dapat dinikmati oleh para pembeli. Promosi penjualan dapat lebih merangsang seseorang untuk membeli atau sekadar mencoba suatu produk, khususnya produk-produk FMCG yang berunit kecil dan harga tidak terlalu mahal. Meluasnya promosi penjualan ke bidang-bidang baru seperti lembaga-lembaga keuangan, serta promosi barang-barang konsumen yang tahan lama. Berkembangnya teknik-teknik pemasaran yang sering menggunakan teknik-teknik promosi penjualan sebagai penyisipan kupon atau voucher bonus sebagai hadiah cuma-cuma untuk para pembeli. Klien biro konsultan promosi penjualan. Arti penting promosi penjualan dewasa ini juga berangkat dari fakta bahwa klien-klien yang dimiliki oleh biro konsultan promosi penjualan di Inggris telah meliputi berbagai nama besar yang terkenal. Selanjutnya, aneka kegiatan promosi penjualan, yang dimana ada ragam pilihan. Teknik-teknik promosi penjualan banyak sekali ragamnya, dan bila kita berjalan-jalan di sebuah supermarket, maka akan segera terlihat sekian macam kegiatan promosi yang berjalan serempak. Demikian pula jika berada di sebuah bank, biro perjalanan, perusahaan perumahan, stasiun pengisian bahan bakar, hotel-hotel, ataupun kios kecil, segala macam kegiatan promosi penjualan akan terlihat. Kegiatan tersebut diadakan berdasarkan prinsip bahwa tidak banyak orang yang menolak hadiah secara gratis, baik itu berupa potongan harga atau penawaran produk dengan layanan khusus. Pada hakikatnya, pemikat seperti itulah yang disodorkan kepada para konsumen. Selanjutnya, undian tanpa syarat dan sayembara. Keberhasilan sayembara berhadiah tergantung pada besarnya hadiah yang dimimingkan atau keunikannya, dan kadang-kadang bergantung juga pada besarnya peluang untuk memenangkan hadiah-hadiah hiburan. Bukti-bukti pembelian seperti kupon atau tanda terima yang dirobek dari kemasan bisa dan memang sering dijadikan syarat untuk mengikuti sayembara. Semakin banyak seseorang membeli, maka akan semakin besar peluangnya untuk menang. Bagi perusahaan
Ini tentu saja menguntungkan karena semakin banyak orang yang mengirimkan kupon, maka itu berarti makin banyak transaksi pembelian yang terjadi. Ada perbedaan penting yang perlu dipahami antara sayembara berhadiah yang membutuhkan adu keterampilan dengan undian tanpa syarat yang sepenuhnya bersifat nasib-nasiban. Agar tidak tergolong lotre ilegal, penyelenggara undian dilarang untuk mengharuskan para peserta menyertakan bukti pembelian atau penyewaan barang. Penawaran harga cuci gudang. Cuci gudang artinya bukan penjualan barang-barang stok lama atau yang kurang laku dengan harga murah, melainkan penjualan barang-barang yang sengaja diproduksi secara khusus untuk dijual dengan harga di bawah harga eceran biasa. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, materi kedua akan dibacakan oleh Dewi Rahmadani. Dengan ini saya persilahkan. Penawaran hadiah lewat pos. Dalam penawaran ini, untuk memperoleh hadiah yang ditawarkan, seseorang tidak perlu mengeluarkan uang kecuali sekedar ongkos kirim dan biaya pengepakan barang. Pelaksana promosi ini harus hati-hati mengontrol besarnya permintaan dan menyesuaikan dengan jumlah persediaan hadiah. Hadiah dalam kemasan. Besarnya hadiah langsung ditempelkan pada kemasan produk, misalnya sikat gigi yang ditempelkan pada sekotak pasta gigi. Kartu-kartu bergambar. Penggunaan kartu bergambar sebagai sarana promosi penjualan di Inggris dipelopori oleh sebuah produsen rokok sekian tahun yang lalu. Penyisipan kartu-kartu bergambar ini dimaksudkan untuk mendorong pembeli mengoleksi dalam waktu bersamaan. Kupon-kupon berhadiah. Kupon-kupon ini pun harus dikumpulkan sampai jumlah tertentu agar bisa ditukar dengan hadiah, sehingga pembeli harus membeli sejumlah produk agar jumlah kuponnya cukup untuk ditukarkan. Hadiah uang tunai. Bagaimana cara meminta konsumen untuk membeli suatu produk yang disertai kupon? Kupon-kupon yang terkumpul dalam jumlah tertentu dapat ditukarkan dengan sejumlah uang tunai. Pencocokan potongan-potongan kupon. Cara promosi penjualan ini sejak lama telah populer di kalangan perusahaan-perusahaan minyak. Potongan-potongan kupon diberikan kepada konsumen pada saat pembelian berlangsung. Kemudian potongan-potongan yang cocok bisa ditukarkan dengan uang tunai pada kunjungan berikutnya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, materi ketiga akan dibacakan oleh Amelia Regita Cahyani. Dengan ini saya persilahkan. Pencocokan potongan-potongan kupon. Voucher atau kupon potongan harga. Kupon-kupon ini bisa ditukarkan di pengecer-pengecer untuk mendapatkan potongan harga. Kupon-kupon semacam ini ada pula yang dipasang di iklan-iklan media cetak untuk digunting oleh konsumen yang berminat. Penawaran kupon silang dan kegiatan promosi lainnya. Kupon silang merupakan suatu bentuk kegiatan kerjasama promosi yang populer. Dalam cara ini, kupon atau tanda yang terdapat pada suatu produk dapat digunakan untuk membeli produk lain dengan potongan harga tertentu. Selanjutnya, penukaran kupon di toko-toko besar. Ide ini sebenarnya muncul dari promosi kupon lewat kemasan. Dalam metode ini, kemasan suatu produk disisipi selembar kupon potongan harga yang bisa dipakai para pembeli untuk mendapat diskon di toko-toko yang namanya tertera dalam kupon tersebut. Selanjutnya, promosi-promosi sumbangan sosial.
Dalam praktek promosi penjualan ini, kupon-kupon bernilai uang tunai dicetak pada kemasan produk. Jika para pembeli mengirimkan kupon tersebut ke badan atau yayasan sosial yang akan disumbang, maka yayasan tersebut dapat menukarkannya pada pihak penyelenggara promosi menjadi sejumlah uang tunai. Selanjutnya, kemasan-kemasan ukuran jumbo atau ganda. Kemasan semacam ini artinya beberapa barang dikemas menjadi satu atau ukuran kemasan dibuat lebih besar dari biasanya. Produk dalam kemasan istimewa ini kemudian ditawarkan dengan harga khusus. Cara ini sangat ekonomis, baik ditinjau dari segi biaya pengemasan yang harus dipikul produsen, maupun bagi para konsumen karena mereka mendapat peluang berhemat. Selanjutnya, kemasan-kemasan gabungan. Ini hampir sama dengan kemasan jumbo, yakni sejumlah produk dibuat menjadi satu dan dijual dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Anissa. Dengan ini saya persilahkan. Baik, selanjutnya kemasan-kemasan bertanda khusus. Pada karton atas kertas pembungkus produk bisa ditempelkan tanda penawaran khusus atau potongan harga sehingga merangsang orang untuk membeli. Selanjutnya, demonstrasi di dalam toko. Dalam kegiatan ini, seorang demonstrator diberi semacam bilik di dalam ruangan toko untuk mendemonstrasikan pengguna produk atau menawarkan sampel sekaligus menjual produk-produk tersebut secara langsung. Selanjutnya, permainan-permainan yang bersifat promosi. Teknik penjualan ini kian populer pada tahun-tahun belakangan ini. Versinya cukup banyak. Di antaranya adalah penyelipan kertas undian yang berhadiah uang jika pembeli memang beruntung. Selanjutnya, advertorial. Salah satu cara yang sebenarnya sudah kuno namun tetap disukai untuk meluncurkan suatu produk baru adalah dengan mengirimnya pada surat kabar atau majalah yang menyediakan semacam ruang feature serta menawarkan harga perkenalan pada para pembaca. Baik, selanjutnya pemasaran langsung lewat kemasan. Sejumlah kemasan produk seperti korek api Swan Vesta dan kantong-kantong gula pasir Ted & Lyle lebih sering disisipi dengan penawaran-penawaran produk lain daripada penawaran potongan harga untuk produk itu sendiri. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Materi yang kelima akan dibawakan oleh Raisa Zumiratin. Dengan ini saya persilahkan. Selanjutnya, promosi siap pakai. Promosi semacam ini biasanya sengaja dibuat dan ditawarkan untuk pihak pabrik. Biasanya yang menjual promosi ini adalah biro-biro konsultan yang khusus bergerak dalam bisnis promosi penjualan. Pusat pengelolaan hadiah atau fulfillment house. Lembaga-lembaga penukar kupon dan pengurus sayembara berhadiah ini memiliki gudang-gudang hadiah atau barang-barang murah untuk melayani berbagai macam promosi penjualan. Di samping itu, mereka juga bisa menyalurkannya sesuai dengan permintaan alamat lengkap pusat pengelolaan hadiah, biasanya dipasang pada iklan-iklan yang menawarkan jasa promosi penjualan. Kontraktor pengemasan. Perusahaan ini tidak hanya menyediakan jasa pengemasan untuk produk dengan jenis-jenis kemasan eceran biasa, namun juga bisa juga membuat kemasan-kemasan khusus untuk keperluan-keperluan promosi penjualan. Penukaran kupon. Istilah ini adalah pembayaran tunai untuk kupon potongan harga atau diterimanya voucher-voucher potongan harga.
Selanjutnya misredemption dan malredemption. Misredemption adalah penerimaan kupon atau voucher potongan harga sebagai bagian dari pembayaran barang-barang yang ternyata berbeda dengan produk yang dipromosikan. Sedangkan malredemption adalah penyalahgunaan voucher-voucher potongan harga yang sifatnya sudah menjurus ke tindakan kriminal. Nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik adalah nilai yang ditambahkan pada suatu produk baku. Misalnya untuk pembelian suatu merek diberi hadiah lampu-lampu taman atau kartu-kartu Natal. Selanjutnya yaitu kekecewaan konsumen. Masuk dalam materi berbagai masalah dan risiko dalam promosi penjualan. Salah satu aspek humas yang terkandung dalam kegiatan promosi penjualan adalah kendati pun penawaran potongan harga disambut baik oleh masyarakat secara keseluruhan. Penawaran-penawaran harga khusus bisa dinikmati dan para pembeli terhibur dengan mengikuti sayembara berhadiah, sehingga promosi penjualan bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang berbau kehumasan. Cara menghindari kekecewaan konsumen. Ada beberapa langkah preventif yang bisa diambil untuk mencegah kekecewaan konsumen. Antara lain, yang pertama, memastikan bahwa saya pemasok dari barang-barang yang ditawarkan itu benar-benar mampu memasok barang sesuai pesanan tepat pada waktunya dan bila diperlukan, ia juga akan sanggup menambah pasokan. Yang kedua, membatasi penawaran untuk sejumlah permohonan atau konsumen saja. Selanjutnya, menetapkan batas waktu penawaran. Kalau bisa ditawarkan juga barang pengganti yang setara andai kata persediaan barang utama yang ditawarkan itu habis. Yang kelima, memberitahukan kepada para peminat agar jangan menunggu datangnya kiriman hingga misalnya 28 hari setelah diterimanya permohonan. Selanjutnya, menugaskan sebuah pusat pengelola hadiah profesional untuk menangani penyaluran hadiah kepada mereka yang berhak. Yang terakhir, memerhatikan sikap hati-hati dengan menyertakan sebuah catatan di dalam kemasan untuk menawarkan penggantian bila mana barang tersebut rusak selama pengiriman. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Oke, baik. Dan materi terakhir akan dibacakan oleh Ainun Mardia. Dengan ini saya persilahkan. Sikap para pengecer harus diupayakan ikut menyukai kegiatan promosi penjualan dan sekaligus siap untuk bekerja sama di dalamnya. Seperti yang dikemukakan oleh Brian Oliver dalam majalah marketing pada 26 April 1984, kalau para pengecer menyangka apapun sebabnya bahwa suatu produk yang berharga khusus itu merupakan sebentuk saingan atau sesuatu yang tidak menguntungkan, maka mereka tidak akan mau lagi menyediakan tempat untuk memajang barang-barang yang dipromosikan di lain waktu. Bahkan mereka boleh jadi akan menolak untuk menjualkan produk tersebut atau berpartisipasi dalam bentuk apapun dalam promosi penjualan itu. Semangat para tenaga penjualan. Suatu kegiatan promosi penjualan bisa gagal kalau tidak didukung secara penuh oleh tenaga-tenaga penjualan dari perusahaan yang bersangkutan. Peter Hood menyatakan komunikasi berpangkal dari dalam perusahaan. Seandainya kegiatan promosi penjualan tersebut tidak disetujui atau didukung oleh manajemen dan tenaga penjualan perusahaan itu sendiri, maka sangat kecil peluangnya untuk diterima pihak lain. Konsumen yang terlalu bersemangat. Semangat para konsumen untuk mengikuti sebuah promosi perlu juga dijaga agar jangan sampai menimbulkan masalah, baik yang sifatnya mengganggu promosi penjualan itu sendiri maupun berisiko merusak nama perusahaan. Misredemption, salah satu masalah pelik dalam penyebaran voucher-voucher atau kupon potongan harga khusus yang bersifat tunai, yakni yang bisa ditukar di toko sewaktu membeli barang yang dipromosikan itu.
adalah kelirunya para pengecer menerima voucher-voucher tersebut sebagai bagian dari pembayaran barang lain. Selanjutnya, analisis penukaran kupon atau redemption. Penyelenggaraan promosi penjualan melalui penyebaran kupon potongan harga khusus dapat diukur sedemikian rupa sehingga perusahaan pelakunya dapat melihat bagaimana kinerja promosi penjualan masing-masing pengecer. Selain itu, informasi tersebut juga bisa dikaitkan dengan besarnya stok yang dipasok kepada setiap pengecer. Yang terakhir, contoh cara penukaran kupon. Pada bungkus-bungkus kue buatan Bors dipasangi penawaran 1 pak rangkap berisi 3 permen coklat Cadbury. Promosi ini sedikit rumit, karena para pembeli diminta untuk menggunting 2 kupon dari bungkus khusus Bors. Lalu setelah mereka melengkapi kupon tersebut dengan 1 lagi guntingan kupon di iklan di suatu media cetak, barulah kupon-kupon tersebut ditukarkan kepada pengecer. Kedua kupon bisa ditukar dengan 1 pak rangkap berisi 3 permen coklat Cadbury. Artinya, kupon ini memberi potongan harga sebanyak 65 penny untuk setiap pembelian permen Cadbury. Penyelenggaraannya adalah Kraft General Foods. Penawaran tersebut disusun sedemikian rupa untuk menghindari misredemption. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.